kurban yang dipotong oleh Ibrahim ini melambangkan Isa Al-Masih. Pertama, suci. Kenapa Islam mempelajari kitab orang Kristen? Mari kita saksikan bersama sebuah pertemuan silaturahim dan dialog spesial Islam Kristen untuk pembuktian kebenaran. Tidak pernah teman-teman saya Islam itu mengajarkan Al-Quran. Akibatnya saya makin benci kepada teman-teman yang mengajarkan Alkitab yang tidak benar. Berikut adalah orang-orang yang hadir secara spesial. Dari pihak Islam, pertama ada Ustadz Ahmad Kainama, menempatkan kata Kristologi pada tempat yang proporsional. kedua ada Ustazah Etika Nur, bahwa dalam Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa, penebusan darah. dan dari pihak Kristen, pertama ada Bapak Lamsen Naibaho, Yesus nikah menurut Alkitab, kata Kainama. Ya. Saya baca Alkitab tidak. Yesus hidup, disalib, hidup terus, diobatin. Alkitab saya kan tidak. kedua ada Bapak Ucok Panggabean. Prinsip itu tauhid. Ya, dari mulai kita Kejadian sampai kita Wahyu itu Allah Esa itu nggak terbantahkan, itu final. Perlu diketahui bahwa Bapak Lamsen Naibaho adalah seorang tokoh Kristen di Indonesia yang aktif sekali dalam kegiatan dialog lintas iman. Dulu pernah mendebat langsung dengan Dr. Zakir Naik saat sesi dialog bersama audiens ketika momen kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia pertama kali. Are you following the teaching of Jesus Christ or me, Zakir Naik? Who is a better Christian, you or me? Bukan masalah lebih baik dan lebih pintar dan lebih tahu. It is not Tapi pemahaman it is not Zakir a Naik matter dengan better pemahaman or saya have more sangat knowledge. berbeda. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari, sore yang begitu cerah, pada sore hari ini di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, di tempat rumah pembinaan Mu'alaf Center Hagia Sophia. Di sini kita hadir bersama
kalau ada yang mengatakan bahwa negara kita itu gaduh oleh karena kristologi, itu tidak. Apa buktinya ini? Nah, Pak Lamsen Naibahu hadir pada sore hari ini. Pak siapa? Ucok Panggabean. Pak Ucok Panggabean. Berarti dua-duanya ini Batak. Batak Spanyol. Batak Spanyol. Apa itu Batak Spanyol, Pak? Oh, iya. Saya orang Banten Selatan. Oh. Saya ngomong Sunda, mereknya Panggabean. Ya. Baik. Mulai hari kemarin terus kita yang masuk Islam, yang bersyahadat orang Batak terus. Kata Ustadz Kainama, kita perlu bikin namanya Mu'alaf Center HKBP katanya. Karena yang masuk Islam bersyahadat Batak terus. Tadi malam Batak lagi, Batak lagi. Tadi malam 2 orang Batak, dua-duanya Batak. Satunya Siahaan, satunya Ginting. Baik, di sebelah kanan kami ada tuan dan puan guru saya, ada Ustadz Kainama, ada Ustadzah Etika Nur. Yang pada sore hari ini adalah kita ini sifatnya mengobrol. Jadi ngobrol dan silaturahim, makan-makan dan seterusnya. Ini sifatnya bukan debat, karena kita semua hadir untuk ngobrol, untuk makan-makan. Jadi tidak ada debat, tetapi ngobrol santai yang berkualitas. Iya. Sersan, serius tapi santai. Namun, walaupun itu di sini tidak ada timer, jadi namanya ngobrol masa di timer kan? Ya. Nggak enak lah, masa ngobrol waktunya ini, waktunya pihak ini, ini B, jadi nggak. Stres nanti. Karena ini ngobrol maka tidak ada timer. Baik, kami lebih dulu kepada Bapak yang terhormat, yang kami hormati, Bapak Lamsen Naibahu. Dari mana? Terus apakah Bapak ini pendeta atau Bapak pendekar atau apa? Dan tujuannya di sini adalah untuk ngobrol dan seterusnya. Apa yang akan kita obrolkan kepada Bapak yang terhormat? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ipung, Ya. Kainama, Ibu, dan saudara sekalian yang hadir di sini. Puji syukur kepada Tuhan karena memang karena Tuhanlah yang memberikan izin, memberikan kesehatan kepada kita, maka kita bisa bertemu dengan baik di sini. Kalau di video saya memang kata Ustadz Kainama, saya maki-maki dia, tidak dimaki-maki. Tapi ingin saya menunjukkan apa yang benar sebetulnya, bukan maki-maki. Jadi Pak Ipung, Ya. pada bulan-bulan yang lalu ya, sebelum saya pulang dari Amerika ya, Ya. sebelum berangkat ke Amerika tuh ya, Ya. Pak Ipung sudah telepon saya, kita bisa bertemu. Oh iya, terima kasih Pak Ipung. Saya juga pernah janjian dengan Ustadz Moko Ginta, ketemuan. Tapi sayang, setelah pulang dari Surabaya, dia langsung nggak ada lagi. Akhirnya tertunda-tunda terus, nggak ada lagi sampai sekarang. Tiba-tiba muncul panggilan kepada saya melalui Ustadz Ipung. Kita ada pertemuan, kapan-kapan. Siap, Ustadz Ipung. Saya mau datang. Terima kasih undangannya, kita sudah ada di sini. Ini sudah lama ini Bu, panggilan Pak Ipung ini kepada saya, lama ini. Bapak di California waktu itu. Saya di California, iya Pak, pas di Tapi California. ada satu yang kaget Pak saya. Ya. 2 hari yang lalu. Ah, Bapak menyampaikan, Bapak kami undang di lokasi ini. Bapak jawabnya insya Allah. Itu bagaimana itu? Kaget saya. Ini ada orang Kristen insya Allah, ya kan? ada teman saya Islam Iya, mengajarkan saya apa arti insya Allah. iya. Makanya saya gunakan. Itu bahasa apa? Bahasa Arab. Saya berpikir kalau bahasa Arab itu bisa digunakan oleh semua umat manusia, tidak dipilih-pilih. Saya juga bisa berhak juga menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris kalau boleh bahasa Belanda. Cuma nggak tahu. Sayangnya saya yang tahu, saya tahu itu hanya insya Allah doang, lain nggak ada lagi. Karena artinya bagus, ya bagus. Maka saya gunakan. Kadang-kadang teman-teman Islam salah paham. Itu bahasa Islam, tidak boleh orang kafir mengucapkannya. Saya tidak tahu ajaran dari mana, apakah itu Al-Quran, ya kan? Makanya saya pikir, sering saya temukan teman-teman Islam ini berbicara
tentang agamanya bukan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang dia dengar saja. Padahal di Al-Quran tidak ada dikatakan orang kafir tidak boleh mengucapkan insya Allah. Tidak ada kan? Tidak. Artinya saya bebas mengucapkan itu, tidak masalah. Terima kasih Pak Ipung. Ya, teman-teman saudara-saudara Bapak Kristen Ortodoks yang di Mesir yang berbahasa Arab juga biasa mengatakan Bahasa insya Allah. Arab, orang Kristen di Arab sana bahasa Arab. Berbahasa Arab dan mengatakan insya Allah udah biasa. Iya. Karena itu memang bahasa sehari-hari mereka. Iya. Terima kasih Bu bantuannya. Jadi Pak Ipung, terima kasih kita sudah ketemu di sini. Kira-kira apa tugas saya dipanggil ke sini, ketemu dengan Pak Ipung, ketemu dengan Kainama di sini? Ya, ngobrol santai dalam silaturahim persaudaraan antar umat beragama, dan untuk merepresentasikan bahwa kita ini bersaudara, tidak caci maki seperti yang di TikTok apa itu, aduh omongannya kotor dan sebagainya. Enggak, kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada bangsa kita bahwa kita ini adalah bersaudara. Kalaupun ada dialog itu alkitabiah dan santun dan bijaksana. Iya. Begitu. Oh. Lanjut Bapak. Terima kasih banyak Pak Ipung. Ya. Saya juga senang. Asal yang kita bicarakan ini adalah positif. Kira-kira yang kita bicarakan masalah agamakah, Alkitabkah, atau Al-Quran kira-kira? Bapak dalam berapa kali di video itu saya lihat di YouTube-nya Pak Lamsen Naibahu itu terutama menyinggung soal iklan kristologi ya, kristologinews.com yang punya kami itu. Bapak tidak sepakat dengan adanya penyampaian kristologi yang disampaikan oleh umat Islam. Terima kasih. Betul. Di YouTube saya mengomentari, di situ dibuat lembaga pendidikan kristolog. Saya jadi bingung. Kalau kristolog dalam pemahaman saya artinya adalah mempelajari Alkitab orang Kristen. Kenapa Islam mempelajari kitab orang Kristen? Malah jadi guru lagi, ustadz lagi jadinya, mengajarkan ajaran Alkitab. Kenapa? Apa alasannya? Padahal setelah saya dengar, hampir rata-rata lah teman-teman saya kristolog ini mengajarkan Alkitab, tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Tapi sayangnya ajarannya itu membuat hati saya rasa risih, agak sakit lah rasanya. Karena apa? Saya itu kan bisa baca Alkitab saya, mengerti Alkitab saya. Kenapa ajaran mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab? Kalau memang maksudnya untuk memualafkan saya, orang-orang Kristen ini, ya jangan Alkitab diajarkan. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada saya supaya saya paham Al-Quran. Apa maksud dan tujuannya? Selama ini tidak pernah teman-teman saya Islam itu mengajarkan Al-Quran. Yang ada Alkitab, tapi tidak benar, salah semua. Sangat baiklah, sangat damai kalau teman-teman ustadz ini mengajarkan Al-Quran ini kepada saya, sehingga saya kenal, sehingga bisa saya cinta kepada Al-Quran. Sama sekali saya tidak tahu Al-Quran. Akibatnya saya makin benci kepada teman-teman yang mengajarkan Alkitab yang tidak benar. Begitu Pak Ustadz. Baik, Ustadz Kainama. Ya, kepada Ustadz Kainama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad halaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ila ladina amanu wa amilus solihat falahum majrun ghairum mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa shadiq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang barusan ini saya buka, Opung. Saya sudah kenal beliau ini, pendeta yang aku hormati ini. Maaf, bukan Sejak- pendeta. Bukan Maaf, pendeta. Saya itu Jamaah bukan biasa. pendeta. Oh iya, baik. Orang awam. Orang awam, baik. Pak Lamsen Naibahu ini, itu sudah lama sekali saya kenal. Bahkan ketika saya baru pertama kali bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, bersama waktu itu Pak almarhum Profesor Saiful dan Bapak Profesor Ustadz Anwar Sujana.
Di sana masih ada juga Profesor Amir almarhum, Profesor Fauzi almarhum. Sekarang yang tinggal di sana tinggal Profesor Kamil, Profesor Dr. Kamil yang di UIN tuh. Itu tahu juga ketika beliau datang itu. Bayangkan masa-masa yang lampau bersama para profesor, dokter, kiai kita di Masjid Agung Sunda Kelapa, dan ada Kiai almarhum Teguh Zulkarnain. Waktu itu masih ada. Yang tinggal masih sehat itu kita punya orang tua, kita punya Kiai Pak Quraisy Shihab. Zamannya Pak Quraisy di situ. Pak Fuad Bawazir masih di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dia datang ngobrol sama saya di situ, Masya Allah. Begini, yang tadi saya buka adalah suatu gambaran untuk Pak Lamsen Naibaho dan yang terhormat Bapak Ucok Pangabean. Bapak Ucok Pangabean dan Pak Lamsen Naibaho. Yang tadi saya buka adalah gambaran, Pak, bahwa kristolog, yang disebut kristolog yang tadi Bapak bilang, kenapa hanya ajarkan Alkitab? Tidak. Setiap kita berbicara yang diklasifikasikan sebagai kristologi, itu menempatkan kata kristologi pada tempat yang proporsional. Sekali lagi, kristologi tidak bisa diklaim hanya boleh digunakan oleh umat yang beragama Kristen. Sekali lagi, kata kristologi, diksi kristologi tidak bisa diklaim hanya boleh dipergunakan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Orang di luar Kristen tidak boleh. Contoh, dari sejak tahun 1968, Pak Lamsen, setiap STT di seluruh Republik Indonesia ini punya mata kuliah namanya Islamologi. Dan itu tidak pernah dipertanyakan oleh umat Islam. Bahkan para cendekiawan kami, para profesor, para doktor, para rektor, para dekan di kampus-kampus Islam tidak pernah mengkomplain hal ini kepada Dikti atau Dinas Pendidikan Tinggi, karena menganggap bahwa itu adalah logi, sesuatu yang disambungkan dengan kata logi. Saya ulang pelan-pelan ya, karena tadi dari awal ada satu rasa keresahan atau rasa tidak terima dari Pak Lamsen yang mengatakan, kenapa ada kristologi di dalam Islam? Pak, bahkan sejak tahun tahun 1836, ketika pertama kali masuk, ulang ya pelan-pelan, 1836, masuk yang namanya Nederlands Bijbel Indische Genootschap. Sekali lagi, Nederland Bijbel Indische Genootschap. Pertama kali datang di Indonesia, masuk di Bogor, baru ke Malang. Pertama kali di Bogor di Jalan Ahmad Yani itu pertama kali Bible itu bilangnya apa? Untuk mempelajari Islamologi dulu. Baru kita bisa rubah more itu, M-O-O-R (2) itu more, bahasa Belanda, untuk merubah more atau inlander yang beragama Islam menjadi pengikut Yesus. Itu adalah salah satu hal yang oleh orang Indonesia, sekali lagi Pak Lamsen, dihargai karena kita mengerti bahwa agama Kristen pun agama syiar, agama yang mengabarkan agamanya syiar, seperti yang tertulis di dalam kitab suci yang terhormat Pak Lamsen dan Pak Ucok. Apa itu? Matius 28:19, pergilah, kabarkanlah dan jadikanlah setiap bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita menghormati itu. Jadi istilah Islamologi yang pertama pakai adalah di pola pendidikan Alkitabiah yang diturunkan melalui pola pendidikan akademika dari bapak-bapak pekabar Injil, namanya Verhandelingen Nederlands Bijbel Genootschap di Indonesia. Dan orang Islam tidak pernah protes hal itu, Pak. Kenapa? Karena kami mengerti bahwa setiap kata yang ada logi, tangkap ya setiap kata-kata kainam ya, agar tidak terjadi salah paham ya. Jadi dimasukkan ya, setiap diksi yang di belakangnya ada akhiran logi, itu namanya pengetahuan, knowledge. Setiap knowledge, itu every single human in this world, setiap manusia itu punya right, punya hak untuk mempelajarinya.
Tidak ada yang bisa. Itu human rights, hak asasi manusia. Lalu kenapa kristologi ada di programnya Ustadz Ipung? Bukan untuk, garis bawahi, digedein hurufnya, pakai Arial, ukurannya 16, di bold, kasih warna merah pinggirnya, ya, garis bawahi, bukan untuk mengislamkan orang Kristen, karena di dalam ajaran Islam dilarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ikraha. Nah, ini buktinya bahwa saya sedang mengajarkan Islam, saya tidak mengajarkan Kristen. Begini Pak Lamson yang terhormat, inilah juga yang perlu kita sampaikan di media sosial kepada halayak ramai, bukan hanya untuk Kristen, tapi banyak juga saudara muslimin wal muslimah yang belum mengerti kenapa ada kristologi. Marah juga sama Ustadz Ipung, kenapa istilah ini, diksi ini dipadankan di dalam programnya Hagia Sophia. Bukan untuk menyerang kekristenan, tapi untuk apa? Belajar knowledge, ilmu pengetahuan. Kristologi, Kristos, itu bahasa Yunani. Greka, koine, tidak ada padanan katanya, tidak ada. Dipadankan oleh para ahli gereja. Bukan Nabi Isa atau Yesus yang padankan, bukan. Bapak-bapak gereja yang memadankan kata Kristos dengan kata H. Masiah, H dalam bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Inggris the. Masiah, a person who is anointed, the anointed one. Seseorang yang diurapi, itu Kristos. Kristos artinya seseorang yang diurapi. Diurapi itu artinya dibaiat, tahbiskan, diangkat, dimuliakan, dipercikan minyak ke atas rambutnya. Sehingga di gereja ada lagu begini, lagu anak-anak kecil. Seperti minyak di kepala harum, dari janggut dan jubahnya turun. Itu kita hargai, kita hormati, itu milik mereka. Tapi Kristos, logos, kata kedua mempengaruhi. Kenapa? Logos yang untuk selanjutnya berkembang menjadi logi, L-O-G-Y, artinya pertama logos sebetulnya word, W-O-R-D, kata. Artinya cuma itu, kata, tidak lebih tidak kurang. Berkembang di dalam pemahaman gramatikal Yunani menjadi language atau bahasa. Berkembang lagi karena dipadankan atau dimatarantaikan dengan kata yang lain, sehingga logi menjadi knowledge. Knowledge, Pak, pengetahuan. Contoh, biology, biologi. Pernah dengar? Orang Islam boleh nggak belajar biologi? Untuk mengkristenkan orang lain? Biologi untuk bikin orang Islam jadi Kristen? Tidak. Antropologi, antropos, manusia. Untuk mengkristenkan orang Islam? Tidak. Atau orang Kristen jadi Islam? Baik. Meteorologi. Saya kasih tahu dulu dong supaya jelas. Bukan dari kelamaan, jadi nggak ngobrol lagi. Tadi pembukaannya itu. Bagaimana saya mungkin menjelaskan kalau saya dipotong-potong? Bukan dipotong, kepanjangan. Kita ngobrol. Iya, saya kasih tahu supaya obrolan ini tidak disalahartikan, supaya tidak disalahartikan oleh saudara saya. Pakai apa? Sebentar. Bukan memotong, bukan. Sebentar. Gini, karena statementnya itu adalah kenapa pakai kristologi? Tidak boleh. Semua yang diajarkan itu hanya boleh diajarkan oleh orang Kristen. Saudaraku perlu pengetahuan itu, Pak Ucok. Saudara-saudaraku perlu tahu itu, bahwa Kristen sudah menggunakan Islamologi sebelumnya. Saya harus detail mengajarkan ini supaya tidak hanya tangkap di permukaan. Orang kalau tangkap di permukaan itu bisa salah kaprah, Pak. Saya harus detail menerangkannya. Logi adalah pengetahuan. Boleh nggak mereka pakai Islamologi? Boleh. Kalau mereka salah, nanti kita yang rapikan itu di antara para pengajar serta para kiai, para mudorits, para syekh, para mu'alim. Oh, yang diajarkan oleh orang Kristen itu tentang Islamologi salah.
Tapi kita tidak menyalahkan mereka. Kita tahu karena mereka bukan Islam. Di antara sesama muslim, seorang syekh, seorang ustazah, mu'alim, mudaris akan memberitahu yang disampaikan itu salah. Ini datanya, ini dalilnya. Tapi selama ini, curhat yang dilakukan di pembukaan oleh Pak Lamsen ini, mengatakan bahwa kita tidak boleh mengajar kristologi. Hentikan dulu Islamologi di kampus. Hentikan dulu Islamologi di kekristenan. Dan kita bukan belajar kristologi, Pak Ucok, untuk membuat orang Kristen jadi Islam, tidak. Kristologi di dalam Islam semua tidak pernah berdasarkan asumsi, berdasarkan teks, data, dalil, historical, theological, linguistical yang kita ajarkan kepada saudara kita untuk memahami bahwa kita dipagari dengan pengetahuan. Kita nggak ada untungnya bikin orang Kristen jadi Islam, Pak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Begitu Pak Lamsen. Jadi kalau Pak Lamsen keberatan itu ya kita terima sebagai curhat aja. Oke. Terima kasih. Enggak saya ngomong. Jadi gini, ini ke pribadi dia. Teman-temannya Ustadz dakwin ke dia, kok bukan mengajarkan Al-Quran, itu maksudnya. Bukan nggak boleh bukan nggak boleh kristologi, bukan. Jadi dia itu bergaul sama Ustadz. Kok Ustadznya ngajarin Alkitab ke dia, kristologi, kok bukannya Quran, biar dia tuh Quran. Ketika dengar dulu Pak, dengar dulu. Begitu. Dengar saya coba memahami, maksudnya ini dia pribadi saya dia. sedang mengajarkan Al-Quran, Pak. Tadi Bapak lihat? Bukan, you dengar dulu makanya dia kan gaul sama Ustadz. Iya. Ustadznya ngajari kristologi ke dia, pribadi lo bukan nggak boleh belajar kristologi itu maksudnya. Kenapa bukan ajarin Quran gitu loh maksudnya? Ya, Kan biar dia pribadi. Iya, pribadi dia. Biar dia tahu indahnya Quran itu maksudnya. Karena dia nggak ngerti. Itu maksudnya. Tadi yang disampaikan Pak Lamsen itu terlalu general, Pak. Iya, tapi itu saya jawab secara general. Maksudnya pribadi maksudnya. Ya, kata-kata pribadi tidak ada tadi. Makanya saya pribadi dia bilang ke saya, bukan kepada umum, ke saya. Kan saya dengar. Itu maksudnya gitu, hanya klarifikasi aja ya. Oke. Jadi kok Ustadz ngajari Kristen ke gua gitu kasarnya, ajarin Quran gitu maksudnya. Itu aja. Bukan nggak boleh kristologi, itu mah ilmu umum, siapa aja boleh. Ya. bagus kalau udah tahu. Gitu. Jadi saya pun tidak melarang dan tidak merasa sakit hati Alkitab saya dipelajari. Justru saya mendorong supaya orang-orang Islam baca Alkitab saya. Beda. Iya. Ya, baca. Tapi yang saya tidak suka itu adalah tamatan kristolog itu tidak pernah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, tapi salah, tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang saya tahu, yang saya baca. Kecuali saya ini tidak bisa baca Alkitab saya, ya bisalah saya dibohongin. Contohnya, Yesus nikah menurut Alkitab, katakan nama. Ya. Saya baca Alkitab tidak. Yesus hidup, disalib, hidup terus, diobatin. Alkitab saya kan tidak. Nah, itulah contoh-contoh yang tidak cocok dalam hati saya. Pribadi. Iya, saya kan, saya kan. Iya, pribadi. Tidak cocok dalam hati saya. Saya baca Alkitab saya itu, Yesus tidak pernah nikah. Contohnya, dia anak itu videonya itu nikah Yesus itu. Yesus itu hidup disalibkan. Lalu dia saksikan lagi sama dokter dan dia mengatakan itu betul. Saya tidak bohong. Ini benar. Ini sejarah ini. Alkitab ini sejarah. Benar beritanya bahwa Yesus itu tidak mati. Dalam pikiran saya, Al-Quran sendiri mengatakan Yesus tidak pernah disalib. Kenapa dia yakin Yesus disalib? Membuat bingung saya, nggak tahu kalau Islam lain. Bingung saya kan? Dia yakin bahwa Yesus itu disalib tapi tidak mati. Tapi Al-Quran mengatakan tidak pernah disalib. Kan ini menjadi masalah bagi saya. Nggak tahu bagi orang lain. Kenapa ajaran seperti ini dibiarkan? Ajarkanlah ajaran yang benar. Kalau tidak mampu mengajarkan ajaran Al-Quran, ya janganlah merusak-rusak ajaran Alkitab. Mari kita belajar bersama. Itu paling bagus, Pak Ipung. Terima kasih. Langsung aja. Ya, baik. Berarti Bapak nonton video itu, perdebatan saya dengan Pak Esra, itu tidak lengkap. Di awal sampai akhir berulang-ulang saya sampaikan. Saya tidak mengimani Jesus sembuh dari penyaliban. Perhatikan baik-baik, Pak. Dan semua yang diimani oleh umat Islam itu sudah final. Apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanahu. Islam tidak perlu dirusak imannya, Pak, karena iman orang Islam itu sudah final. Apa? Isa ibnu Maryam
tidak dibunuh dan tidak disalibkan. Lalu kenapa Kainama dibilang, kenapa Kainama mempercayai bahwa dia disalib tapi sembuh? Kapan saya bicara begitu? Saya mengaturkan tema itu karena permintaan dari Pak Pendeta Ezra Soru. Buktikan dari ayat Bible, bukan dari Quran. Saya tidak mengajar Quran, saya tidak mengajar Islam. Perhatikan video saya, video debat itu dari awal sampai akhir, bahwa saya selalu menekankan bagi Islam sudah final. Apa itu? Wa maqataluhu wa masalabuhu walakin subihanahum. Dan saya tidak berani mengkorek-korek itu. Kenapa? Karena itu iman saya sekarang, Pak Lamsen. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Dan itu saya pegang. Jadi kalau Pak Lamsen bilang saya merubah-rubah, merusak-rusak pelajaran Islam, Bukan Alkitab. Oh, iya. Bukan tadi you bilang dia mengajarkan Yesus disalib tapi nggak mati, sembuh gitu kan. You dapat info dari mana? Ya, ini ada, saya buka itu nanti. Coba buka videonya. Tidak perlu. Iya, sudah jelas dari Tapi saya ada ya. dasarnya nih. Saksinya Ustadz Ipung sebagai penyelenggara. Saya tidak perlu itu, ada di YouTube-nya. Dia bilang, Iya, makanya itu saya jawab. Masalah Pak Lamsen terima atau enggak itu urusan Pak saya Lamsen. yakin bahwa Alkitab itu adalah sejarah yang benar. Kan ada di sini. Iya, sejarah. Untuk orang Kristen. Loh. Lah, Kan permintaannya nanti Pak. dirubah dong. Nggak, ini Pak Lamsen ini Pak Lamsen berdasarkan video. Pak Lamsen kan ketemu saya, orang yang bicara. Saya jawab dengan saksinya Pak Ipung sebagai penyelenggara. Apa yang saya sampaikan untuk orang Kristen karena permintaan dari Pak Pendeta Ezra Soru. Buktikan ada nggak ayat yang membuat kami bimbang bahwa Yesus tidak disalib atau tidak mati disalib. Kan temanya itu. Saya aturkan ayat-ayat tersebut dengan rujukan dari dokter-dokter Kristen sendiri yang menuliskan jurnal bahwa Yesus mendapat pengobatan. Kalau Pak Lamsen nggak mau terima itu, ya saya nggak pusing, gitu kan. Itu kan pendapat Pak Lamsen bahwa Kainama merusak-rusak Bible. Enggak, Pak. Saya memberikan jawaban terhadap permintaan tema dari Pak Pendeta Ezra Soru. Gitu, Pak. Artinya, Ya. Pak Kainama ini tidak yakin dan percaya kepada Alkitab saya. Kenapa harus diyakinkan ini saksi dokter ini bahwa Alkitab ini bisa dipercaya karena ini adalah sejarah. Loh, orang pendengarnya tuh merasa, oh iya, ini Kainama ini Kristen atau Islam? Islam. Kan begitu kan? Islam. Jadi sebelum itu juga saya selalu perhatikan Kainama ini belum pernah mengajarkan ajaran Al-Quran kepada saya atau di YouTube manapun. Masa? Belum. Masa? Yang selalu ada ajaran Alkitab tapi salah semua. Tidak sesuai dengan apa yang saya baca Alkitab saya. Silakan. Makanya, jadi maunya saya begini Pak, ya. Nah itu di YouTube. Sebaiknya lah ya, Pak Kainama, Pak Ipung ya. Alangkah baiknya kita mengajarkan ajaran agama kita itu dengan baik dan benar dari Al-Quran. Kalau kita Islam, kalau Kristen Alkitabnya diajarkan. Jangan kita mengajarkan seperti saya orang Kristen mengajarkan ajaran Al-Quran, tapi salah kan? Sakit hati nanti Islam kepada saya. Ya. Seperti ini juga sakit hati saya jadinya. Ya. Kalau dakwah yang benar, ya enggak, ini ya. Dakwah yang benar dari Allah yang benar adalah dakwah yang lembut, membuat orang senang, segar. Ya kan begitu. Terus terang saja, kalau ajaran Alkitab saya dirusak-rusak begitu kan sakit juga rasa saya. Terus dalam pikiran saya, ini bukan dakwah yang dari Allah yang benar. Kalau Allah yang benar itu dakwanya harus lemah lembut, menyenangkan hati orang, ya kan? Supaya saya senang, ajarkan Al-Quran dengan baik kepada saya, terangkan ini maksudnya ini. Bagus kan? Saya tidak marah. Tapi kalau kitab saya diajarkan, tapi saya baca Alkitab saya tidak seperti apa yang diajarkan, kan sakit rasanya. Artinya, bagi saya sendiri, dakwah yang benar dari Allah yang benar adalah dakwah yang membawa kelembutan, kedamaian, kesejukan. Bukan dakwah yang menyakiti hati orang lain. Terima kasih Pak. Boleh saya nambah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang sama-sama mengklaim ya, sama-sama mengklaim umat Islam juga begitu. Artinya begini Pak, kami juga sebagai kristolog ini awalnya prihatin ya, prihatin begini. Ada blog-blog yang Kristen ya, yang menerangkan tentang Isa Al-Masih tapi pakai
judul gini, Isa dan Al-Quran, Isa dan Al-Fatihah, Isa dan Islam. Tapi itu menerangkan Quran, tapi dari sisi mereka yang nggak pas gitu. Jadi kalau saya baca loh, ini Al-Quran nggak begini maksudnya, tidak ada kaitannya. Quran mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena dalam Quran itu Tuhan itu tidak pernah turun ke bumi dan tidak akan pernah, ya. Itu konsep tauhid. Nah, itu misalnya itu. Kemudian beberapa teman yang berusaha dimurtadkan juga dengan pakai Quran, misalnya gini. Coba ini lihat di Ali Imran 3 ayat 45 bahwa Isa terkemuka dunia akhirat. Coba dia yang terkemuka dunia akhirat. Jadi dia itu pasti Tuhan kan gitu. Coba lihat lagi di hadis bahwa nanti Nabi Isa akan turun ke dunia untuk menghakimi. Kenapa bukan yang lain? Kenapa Isa? Berarti Isa ini Tuhan. Nah, itu upaya-upaya pemurtadan. Itulah kenapa kami harus membentengi, ya, bahwa ini adalah kita harus membentengi. Saya termasuk korban dulu. Karena apa, saya belajar kristologi. Nah, sebetulnya kristologi ini kan tidak semua orang belajar, tapi para apologet. Nah, kita bicara tentang apologet Kristen, apologet Muslim, itu memang hak mereka untuk mempelajari Islamologi dan kristologi, karena memang kita akan bertempur dalam arti dengan cara yang baik, dengan cara. Nah, sama-sama Quran juga Kristen agama dakwah, kami juga agama dakwah, ya kan? Masing-masing memang kita harus mendakwahkan bahwa kita inilah yang benar, bahwa Kristen juga adalah yang benar, kan gitu. Karena saya juga berkali-kali didakwahi teman-teman yang Kristen. Nah, terus begini, kalau kita bicara tentang Al-Quran kepada orang Kristen, misalnya gini, ini loh Al-Quran, Allah itu satu-satunya Tuhan. Gini, pandangan mereka begini, Quranmu itu palsu, nabimu palsu. Mereka sudah menolak dulu gitu loh. Menolak dikatakan bahwa ini dari Allah, itu mereka nolak karena nabimu itu palsu, Quranmu, mereka sudah terdoktrin begitu. Oh, begitu. Nah, ya kan, rata-rata kan nggak percaya Muhammad itu nabi palsu, pasti begitu. Quran itu wahyu palsu, kan begitu. Nah, dalam perspektif mereka kan rata-rata begitu teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Kristen percaya bahwa Quran benar, dia jadi orang Islam, kan begitu. Nah, makanya dari teman-teman yang dimurtadkan ini, kami kan mengurusi mu'alaf. Dan saya kan sering ditelepon, Bu, anak saya murtad, nangis-nangis jam 11 malam, ibu-ibu telepon, diajak temannya, sering diajak ke gereja. Dan gitu. Jadi kita harus memberi pemahaman nih kepada untuk membentengi akidah kita supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Mereka harus tahu Islam dulu. Kemudian kita beritahu tentang Kristen itu apa di dalam perspektif tauhid supaya mereka terimunisasi gitu kan. Nah, jadi sebetulnya maksud kami ini adalah untuk mengatakan bahwa begini, bahwa dalam perspektif tauhid ini memang tidak ada trinitas, bahwa konsep penebusan dosa itu memang tidak ada dalam konsep tauhid, bahwa itu dalam konsep Bapak, itu hak Bapak, ya, dan itu adalah hak Bapak dan hak kami juga untuk percaya yang kami yakini. Nah, ini saya buktikan, Bapak ada Alkitab misalnya pandangan nanti aja dulu, ini dulu kita bahas dulu. Ya, ini jadi, maksudnya saya akan membuktikan, ya. Dan begini, bagaimana kami memandang suatu penebusan darah. Menurut kami ini yang tepat dengan berdasarkan Alkitab kami, karena kita belajar Alkitab itu tidak untuk dogma, kita objektif. Nah, bagaimana kita memandang dan bagaimana Bapak memandang, itu nanti akan kita buktikan. Nanti dulu. Berarti ini kita tuh topik penebusan ngobrolnya, kan belum tahu kita belum. Ya, maksudnya. Saya jawab dulu, Ibu, ya. Oke. Saya gini. Jadi apa namanya, komen Bapak ini karena nonton YouTube banyak nonton YouTube ya gitu, bukan sini gitu. Kan udah go public, YouTube-nya banyak topik ini nonton, itu komennya tadi itu gitu loh. Kalau soal Ibu betul aja Bu belajar. Gitu. Terima kasih. Inilah untungnya kita bertemu di sini. Penyakitnya sudah mulai kelihatan. Ini penyakit dari mana? Ternyata orang Kristen dulu yang merusak kan ajaran Islam, menurut Ibu kan? Itu intinya. Bukan merusak. Orang Kristen saya termasuk tergerak itu karena saya diserang dulu. Iya, diserang. Jadi orang Kristen lain menyerang. Untuk melindungi. Nah, orang Kristen lain menyerang. Lalu dibalas orang Islam, ya kan? Terus ini timbul karena apa? Nah, ini yang jadi masalah. Kita cari dulu akar penyebabnya apa. Sepertinya saya lihat ya, banyak orang Kristen dan Islam yang salah paham tentang siapa tokoh-tokoh Al-Quran, siapa tokoh-tokoh Alkitab. Namanya sama, karena namanya sama,
termasuk inilah, saya dengan ini berbeda. Saya bilang, karena namanya sama, padahal ajarannya berbeda, kisahnya berbeda, artinya bagi saya itu, tokoh-tokoh Al-Quran itu bukan tokoh-tokoh Alkitab. Ini penyebabnya, karena namanya sama, lalu kita gontok-gontokan, Yesus begini, ini menurut Al-Quran, jadi gontok-gontokan. Sekarang, kita cari dulu penyebabnya ini, yaitu nama sama. Ya, kalau memang itu tokoh-tokoh Alkitab itu adalah tokoh-tokoh Al-Quran, kita pelajari bersama. Kalau memang bukan, ya sudahlah, biarlah Al-Quran seperti itu, biarlah Alkitab seperti ini. Janganlah Islam mengajarkan Alkitab kami, jangan kami juga mengajarkan ajaran Al-Quran. Karena memang tokohnya beda, Tuhannya pun beda, menurut saya, karena sudah saya pelajari. Jadi yang bikin masalah adalah, karena nama sama, tokoh-tokoh itu sama semua, padahal ajarannya beda, bertolak belakang, dan kisahnya pun beda. Bagi saya ini, itu bukan tokoh yang sama, bukan pribadi yang sama. Jadi kalau kita sadar misalnya, kita sadar semua ini, bahwa tokoh Al-Quran bukan tokoh Alkitab, kita damai semua jadinya. Biarlah namanya sama, tapi orangnya beda. Kenapa kita ngotot, saya yang benar, ini yang benar? Karena kita anggap itu tokohnya sama. Terima kasih. Ya, baik. Jadi begini Pak, kalau saya sebagai manusia di luar, bukan, tapi ini kan para apologet Kristen, apologet, teman-teman kita kan apologet Kristen, kita apologet Muslim. Ini kan kita kalau dialog debat itu kayak masuk ring tinju. Artinya kalau kita bertinju, ya kalau di luar itu ya sudah, kita damai. Saya pun antar teman saya ke gereja waktu di Balikpapan, karena nggak ada apa, gokar, nggak ada apa waktu itu 2014. Artinya gini, sebagai manusia tetap kita sebagai umat Islam, kita rahmatul lil alamin. Bagus. Ya. Tetapi kalau gini, dalam rangka gini, karena kan kita ini bergerak di bidang mualaf center di mana banyak laporan pemurtatan. Sehingga kita wajib kan untuk melindungi saudara-saudara kita supaya tidak murtad. Wajib. Nah, pemurtatan itu selalu ke Kristen, jarang ke agama lain. Dan dalam kitab kami, kita diperbolehkan untuk berdebat dengan ahli kitab. Jadi gini, Quran surat 2946. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang terbaik. Jadi kita boleh berdiskusi dengan cara yang terbaik, bil hikmah, ya. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang santun. Caranya bagaimana? Ada dua cara Pak, adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Adab ini kita harus dengan cara yang santun, ilmu kita harus membalas dari kitabnya Kristen. Nah, dengan adab dan ilmu ini yang diutamakan adab. Orang berilmu pun kalau nggak santun pun kita tinggal gitu. Adabnya dulu baru ilmunya. Kenapa? Karena kan memang agama Islam seperti agama Kristen kan memang kita harus menunjukkan bahwa sampaikan ayat Al-Qur'an karena untuk itulah untuk kebenaran, seperti juga Kristen selamatkanlah satu jiwa ya, karena mereka domba-domba yang tersesat kan gitu. Nah, saya sudah berkali-kali diajak teman-teman untuk masuk Kristen. Sampai sekarang pun saya masih diajak-ajak, tapi kan saya kalau bisa ya diskusi. Nah, diskusi ini untuk membuktikan bagaimana nih sebetulnya pandangan Islam. Paling nggak gini, mempertajam perspektif masing-masing. Orang yang Kristen tahu, oh Islam itu sepertinya begini loh. Islam itu nggak menyembah batu hitam, nggak menyembah Ka'bah, bukan seperti itu. Islam itu tauhid sama dengan Yudaisme. Orang Yahudi persis. Jadi orang Yahudi kan selalu mengatakan Tuhannya Islam dengan Tuhan kami sama. Ya, saya kan belajar 3 tahun Pak, Yudaisme. Saya juga kalau sembahyang di tempatnya Rabi yang menjadi sinagog dipersilahkan karena Tuhan mereka sama. Tapi bukan Trinity, karena tauhid dengan Trinity itu beda. Maha Tunggal dengan 3 yang tunggal beda. Nah, ini yang perlu dipahamkan supaya gini, ini loh tauhid kami itu maksudnya seperti ini supaya nanti orang Kristen paham, oh tentang Islam ternyata maksudnya begini. Jadi mereka tahu orang Islam itu punya reasons ya, punya alasan untuk percaya bahwa itulah tauhid yang benar. Seperti juga kita memahami orang Kristen untuk percaya bahwa Trinity lah bagi mereka yang benar ya. Makanya ini dalam perspektif Islam, Quran ini ya, karena kita kan Islam. Quran ini adalah mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, kitab yang terakhir ya, bukan perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru, ini perjanjian yang terakhir. Dikoreksi. Mengoreksi ya, bahwa dalam Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa, penebusan darah. Karena itu Islam mengatakan tidak ada, dalam Taurat pun tidak mengajarkan begitu. Tetapi di Ibrani 9:22 kan diajarkan bahwa hampir semua dalam hukum Taurat itu
disucikan dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. That's why Yesus datang ke bumi dengan darahnya untuk menumpahkan, ya betul kan itu kan, bahwa dalam hukum Taurat, benar masih ingat Pak, Ibrani 9:22, bahwa dalam hukum Taurat hampir semua disucikan dengan darah. Maaf dulu Bu, ya. Jangan dulu terlalu panjang ke sana. Enggak, supaya fokus di masalah ini. Iya maksudnya jadi, ini. Sebentar Bu ya, terlalu panjang ke sana. Jadi maksud saya gini, penyakit tadi harus kita ulang kepada penyakit tadi. Kita menuduh Islam itu salah karena saya anggap Nabi saya dengan Nabi dia sama. Tokoh-tokoh Alkitab saya dengan tokoh-tokoh dia sama. Saya bilang, saya tuduh salah karena kisah dia, ajaran dia beda dengan yang di Alkitab saya. Islam juga menuduh orang Kristen salah karena ajaran tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh Alkitab beda. Nah, supaya jangan terjadi ini, marilah kita pahami bahwa tokoh-tokoh Al-Quran bukanlah tokoh-tokoh Alkitab. Akhirnya kita tidak ada jalan lagi, tidak ada hubungan lagi antara Alkitab dan Al-Quran, tidak ada hubungan lagi. Ini yang menyebabkan karena nama itu sama. Saya dengan ini juga bertentangan. Saya bilang itu bukan tokoh Alkitab, yang di Al-Quran bukan. Buktinya apa? Kisahnya beda, ajarannya beda. Jadi kalau sudah kita paham itu, tidak akan terjadi lagi dialog dan salah menyalahkan. Tidak. Ajarkan Al-Quranmu, saya ajarkan Alkitab saya. Itu aman, baik. Itu Bu. Jadi boleh ya, silakan. Jadi, monggo. Nggak ada pemurtadan Bu. Ya kami hanya melaksanakan untuk menginjil, membawa kabar baik. Soal orang jadi Kristen itu bukan urusan. Kan sama tuh dikatakan toh, kita agama dakwah toh. Islam dakwah, Kristen dakwah. Iya. Ya kan? Silahkan mau pilih yang mana. Jadi nggak ada pemurtadan. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Nggak pemurtadan, itu pilihan masing-masing ya. Jadi kan ini kewajiban agama dia. Islam yang baik itu Islam yang dakwah. Kalau Islam nggak dakwah nggak baik. Enggak Islam itu. Kristen begitu. Jadi kalau nggak dakwah itu berarti saya baik. Baik. Tapi dakwahnya salah. Satu belum kelar Bu, belum kelar. Terima kasih Pak Lamsen. Dakwahnya salah. Itu soal itu ya. Ya. Terus soal banyak orang salah mengerti tauhid dengan Trinitas. Trinitas itu tauhid. Ya. Dari mulai kita Kejadian sampai kita Wahyu itu Allah Esa itu nggak terbantahkan, itu final. Ya. Boleh. Ya, oke. Itu. Jadi makanya saya bilang sekarang mau topik apa? Satu tentuin. Topiknya adalah topiknya Pak Lamsen. Begini. Saya jawab dia dulu. Itu bukan pemurtadan, saya jawab dulu. Bahwa itu penginjilan mereka, tugas Bapak yang keluar itu bukan pemurtadan, tapi mereka dengan sukarela masuk Kristen. Itu kan dalam perspektif Bapak. Ya iyalah. Ya kan dalam perspektif umat Islam ya, yang anaknya masuk Kristen ya dia sedih dong, sama Bapak kalau anaknya masuk Islam sedih juga. Betul Bu. Sama-sama kita mencegah Pak. Dalam perspektif Bapak, loh kita kan cuma menginjili. Sama teman-teman saya yang saya kan berkantor di gedung di Jakarta. Sudah tahu Islam dalam undang-undang kan bahwa orang tidak boleh memberikan agama, mengajarkan agama pada orang sudah beragama, sudah tahu hobi saya Islam, sudah tahu, diajak-ajaklah ke gereja. Gerejanya kan di lantai berapa, kantor kami di lantai berapa kan itu. Lagi dakwah dia Bu. Karena ini kan menginjili, kan kita harus cegah itu semua loh. Kita tidak mau umat Islam itu ke agama lain, seperti Bapak juga tidak mau Kristen itu masuk Islam kan, sama dalam perspektif Bapak loh, mereka masuk Islam. Sorry Bu, kalau kami tidak melarang orang Kristen masuk Islam, tidak ada larangan, karena itu hak dia memilih. Tuhan sendiri tidak pernah melarang manusia untuk menentukan pilihannya. Contoh, waktu Adam dan Hawa, Tuhan biarkan pilihannya. Kami juga orang Kristen tidak marah orang Kristen pindah ke Islam, tidak ada kemarahan. Boleh tuh berarti tidak marah. Ya. Kemarin naikin itu pilihannya. Tapi kan kami banyak kasus juga. Nah. Ya jadi begini Pak, itu Bapak tapi pribadi Islam masih marah ya. Islam marah kalau Islam tidak tergantung Kristen. Islamnya. Kalau Islamnya dia memang agama tidak penting, ya nggak masih masalah. Bunda, kita muter di tempat yang lain. Ya. Kita ke intinya Pak Lamsen aja. Nah ya itu kan maksudnya begitu Pak. Jadi Ya, dari perspektif kita memandang gitu aja ya. Jadi Oke, silakan. tidak bisa. Pak Lamsen ini punya satu pemahaman yang sungguh bagus sekali dan insya Allah bisa jadi bahan kita dialog. Difasilitasi. Yaitu apa? Dipercakapkanlah bahwa kau tahan di sana agamamu, aku tahan di sini agamaku, supaya dapat pengertian dari inti masalah. Betul. Apa?
Namanya sama, tapi ini adalah dua yang berbeda. Ajaran Kisahnya beda. berbeda. Ajarannya beda. Ajarannya beda. Berarti orangnya beda gitu ya? Sebentar. Maksudnya. Sebentar. Masih semangat, masih semangat. Sebelum kita mulai, gini. Ajaran yang berbeda itu kita tempatkan dulu. Jadi ada 2 poin bagus dari Pak Lamsen. Yang pertama, nama-nama nabi, nama dan segala macam lah ada di dalam Bible itu sebetulnya tidak sama. Sama tapi tidak sama karena ajarannya berbeda. Itu yang pertama. Mari kita tempatkan itu dulu. Yang kedua ini yang saya mau cakep benar dengarnya dari Pak Lamsen itu cakep benar. Apa itu? Yang ada di dalam Al-Quran, nama-nama yang ada di dalam Al-Quran itu beda dengan yang ada di dalam Bible. Bagus. Kalau memang beda. Iya. Ayo buktikan yang mana, kita mau buktikan. Saya tidak perlu buktikan itu. Kalau memang sudah beda. Iya, bedanya gini, bedanya Al-Quran dengan Bible orang Kristen atau dengan original Bible. Maka itu saya bilang cakep itu bahasannya Pak Lamsen. Mari kita bahas yuk. Apakah benar berbedanya itu Al-Quran dengan Bible-nya orang Kristen atau dogma pengajarannya orang Kristen atau Al-Quran dengan original teks Bible? Beda nggak? Pengajarannya Al-Quran dengan pengajaran original Bible. Di sini ada 2 macam. Artinya ada Hebrew dan ada Greek-nya. Yang mana yang Pak Lamsen pilih? Artinya, Pak Kainama yakin bahwa ajaran Al-Quran sama dengan ajaran Alkitab bahasa aslinya. Bukan Alkitab, apa? Original Bible. Ya. Sama ajarannya. Iya, monotheism. Loh. Ya, itu kami monotheism. Ajarannya adalah you are not monotheism, you are Trinity. Bah, bukan begitu. Ini. Iya dong. Trinitas bagaimana monotheism? Trinitas itu monoteis. No. Triunity. Apa hanya itu ajaran Al-Quran? Apa hanya itu ajaran Alkitab? Tidak. Ajaran Alkitab adalah keselamatan. Tempatkan dulu. Tri itu tidak pernah satu, Bapak. Tri. Maha tunggal dengan tiga yang tunggal tidak. Ya kan belum dengar keterangan saya. Keterangan Bapak kan tadi kata Pak Lamsen. Saya terangkan dulu. Holy Bible. Nah, saya berdasar ini. Iya, Holy Bible. Yuk, mari kita buktikan. Jadi gini, Trinitas itu gini ya. Ajarannya yuk. Trinitas adalah, ya ini Trinitas adalah Allah yang Esa bersama Firman dan Rohnya. Iya, muter nanti Pak. Ya kita buktikan aja. Itu pemahaman Kristen. Iya, apakah di sini Trinity atau monotheism? Allah itu Esa. Oke? Ya. Dia punya Firman nggak? Punya Roh nggak? Ya itulah Trinitas. Yang mana yang Tuhan? Begini Pak, semuanya Tuhan itu. 3 berarti. Pak Ustaz. Pak Ucok. Maaf bro. Dengan brother. Tuhan tidak membantu diri dalam kata-kata. Tak ada bahasa manusia apa ada hubungannya. Saya cuma tanyakan Bapak bilang 3. Saya bilang 3. Bapak bilang 3, ya kan? Dengan 3. Tuhan itu tidak berbilang, walaupun itu kan bahasa manusia. Ya baik, kalau gitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Saya nggak ngomong itu. Trinitas adalah Allah yang Esa, yang punya Firman. Harus dibuktikan. Oh iya, dengar dulu lah. Gini, kalau secara etimologikal, dengar dulu. Dan secara historical, secara biblical, secara dengar dulu. Ayo buktikan. Kalau mau ngobrol enak itu dengar dulu pendapat orang, jangan pendapat kita disorong-sorong gitu. Nanti kita masuk ke pendapat kita disorong-sorong ya nggak ada diskusi. Dengar dulu, gitu loh. Baru enak tuh. Jadi sampai dengar, oh gitu toh. Itu. Silakan. Ya, jadi Trinitas adalah Allah yang Esa bersama Firman dan Rohnya itu. Nanti problem timbul karena Firman Allah jadi manusia. Baru orang bertanya ada berapa Allah, siapa Yesus? Itu pelajaran lain lagi. Itu dasarnya begitu loh. Oke, satu ya. Yang kedua Bu, tadi belum saya kasih ngomel. Quran mengoreksi Alkitab tidak ada Bu. Yang ada Quran membenarkan kitab sebelumnya. Ayatnya bertebaran Bu. Tidak ada Quran mengoreksi. Kalau Quran mengoreksi kitab sebelumnya, Quran salah. Tidak ada itu. Quran benar, dengan membenarkan kitab sebelumnya. Artinya apa? Quran salah kalau menyalahkan kitab sebelumnya. Ayatnya banyak bisa saya kasih. Nanti. Nah itu, ini momentary aja Bu. Belum itu diskusi kita bukan. Tapi cara berpikirnya gitu. Kadang orang selalu bilang, oh Quran menyempurnakan. Nggak ada ayatnya. Kita kembali Quran mau koreksi, nggak ada ayatnya. Ini momentary aja. Jauh. Belum. Jangan menyimpan dulu. Jadi masalah ajaran ya, masalah ajaran. Ustadz Kainama. Ya. Tuhan saya itu Tuhan Maha Ajaib. Tidak ada yang pernah bisa lihat. Tidak ada orang bisa menghitung. Ya.
Orang yang mengatakan Tuhan 1, 3, 4, 5, 6 itu adalah orang yang sok tahu. Oh, berarti ajarannya salah. Ya, bukan salah ajarannya. Alkitab saya tidak menyuruh orang harus yakin Tuhan itu 1, 3, 2, 4 bisa dihitung. Oh, ya? Tuhan saya itu tidak bisa dihitung. Di luar bilangan maksudnya gitu. Tidak bisa dihitung Tuhan saya. Oh ya? Siapa pernah bisa hitung? Nah itu. Jadi jangan kita persoalkan, kita permasalahkan tentang Harus Tuhan. dipersoalkan, kan itu Nah, dasar itu dogma. harus. Bagi saya tidak. Otak saya tidak mampu. Berarti Bapak Kristen bukan? Iya, Kristen, tapi otak Kristen saya itu Trinity. dengar dulu, jangan dulu. Bukan itu soal bukan itu ajaran Alkitab saya, bukan masalah itu Tadi Alkitab. kan udah saya terangkan dari sama Ya. itu. Alkitab saya untuk memberitakan tentang keselamatan, bukan tentang ketuhanan, bukan. Alkitab saya untuk menjelaskan, memberitahukan jalan keselamatan karena manusia sudah harus mati dan bagaimana Ya. caranya supaya harus Saya kembali pegang selamat. itu ya, Sebentar Pak. dulu, sebentar Ya, dulu. tentang keselamatan Jadi saya pegang. Alkitab saya Masih itu semangat. bukan khusus untuk mengajarkan Trinitas 8 tas, 5 tas, 8, 6 tas, tidak. Jadi Tuhan saya itu katakan Trinitas ya sudah. Tidak. Iya. Bukan Mak. Saya tidak masuk. Saya tidak berdosa kalau saya tidak mengerti Trinitas. Saya tidak berdosa kalau saya tidak bilang Tuhan itu Esa atau satu. Tidak berdosa. Saya berdosa kalau melanggar salah satu 10 perintah Tuhan.